Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kalian sekali-kali mati melainkan dalam beragama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kaum muslimin rahimakumullah, sedang mulai subuh yang berbahagia, Masjid Hidarul Iman. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ini ke masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan subuh jamaah dengan mengerjakan kuliah subuh untuk memenuhi perintah Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tentu kepada kita semua sebagai umatnya, dengan harapan kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, saya berwasiat untuk saya pribadi khususnya dan kepada para jamaah sekalian kuliah subuh pada umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dalam artian menjalankan segala perintahnya, apa yang diperintahkan Allah kita jalankan dengan sepenuh hati, sekuat tenaga, semampu mungkin kita upayakan agar kita menjadi orang yang takwa. Dan kita menghindarkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita coba-coba melanggar apa yang dilarang oleh Allah yang akan menyebabkan kita akan masuk ke jurang api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah dan kuliah subuh yang berbahagia, kita sehari-hari dianjurkan membaca Al-Quran karena Al-Quran itu akan menemani kita nanti kita di yaumil akhir, ketika di padang mahsyar tidak ada naungan sama sekali. Yang dapat menaungi kita adalah Al-Quran yang kita baca setiap hari. Kita di dunia masih mending, ketika panas bernaung di bawah pohon, berteduh di bawah pohon, ketika hujan bisa di bawah pohon atau menaung di rumah. Namun ketika kita kembali ke yaumil akhir, ke alam kubur, memenuhi panggilan Allah, kita ketika menghadapi di padang mahsyar, kita tidak akan mendapatkan naungan kecuali oleh Al-Quran yang akan menolong kita. Betapa panasnya di sana, betapa besarnya, betapa hebatnya di padang mahsyar nanti. Ketika kita dihisab, kita akan dibariskan menghadap Allah seperti itu.
Semoga kita mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Namun dalam surat itu ada keutamaan-keutamaan yang istimewa yang kita baca. Masing-masing surat dalam Al-Quran memiliki keutamaan tersendiri. Di antaranya sekian banyak surat dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran memiliki banyak keutamaan. Yang pertama, dapat mengusir setan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum faqabira inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya. Dibacakan surat Al-Baqarah. Kaum muslimin rahimakumullah sidang muslimin yang berbahagia. Dalam hadis di sini dikatakan bahwa janganlah rumah-rumah kalian dijadikan seperti kuburan, Artinya jangan sampai rumah kita itu sepi dari bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran bacaan itu adalah bacaan penyejuk hati. Penyejuk hati kita sebagai orang beriman. Manakala kita sedang susah, manakala kita sedang gundah, bacalah Al-Quran, ambil wudhu pada Al-Quran, sehingga akan membuat ketenangan pada kita. Selanjutnya juga dapat menaungi pembacanya pada hari kiamat, memperoleh berkah dan melindungi pembaca dari tukang sihir. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi at-Iqra'." Zahrawainil Baqarah, suratul Al-Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma gamamatani au ka'annahuma goyatani au ka'annahuma firqani min tayrin sawafa tukhajati an ashabihima ra'ul suratul Baqarah fa inna ahzaba baqaratu wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha batalah. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Bacalah Zahrawain yakni surat Al-Baqarah dan Al-Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti. Seperti dua tumpuk awan menaungi pembacanya, atau seperti kelompok burung yang datang, yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Bacalah surat Al-Baqarah karena dengan membacanya akan memperoleh berkah, dan tidak membacanya akan menyebabkan penyesalan, dan pembacanya tidak dapat dikuasai oleh atau dikalahkan oleh tukang sihir. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah memberikan kepada kita pengetahuan bahwa suruh kita diperintah untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan mendatangi kita, akan memberi syafaat kita pada hari kiamat. Betapa indahnya kita, jauh-jauh hari sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwa Al-Quran itu akan menaungi kita yang hari. Bagaimana kita akan mencari naungan kalau kita sendiri tidak pernah baca Al-Quran?
Al-Quran surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Keduanya akan datang pada kita pada hari kiamat. Oleh karena itu para jamaah sekalian, yuk mari kita tingkatkan diri kita dalam membaca Al-Quran. Jangan bosan-bosan. Ajak anak dan istri membaca Quran. Kalaupun belum bisa, bacalah dengan pelan-pelan. Belajarlah, mumpung masih ada kesempatan hidup. Masih ada kesempatan belajar. Kalau kita sudah bisa, tingkatkan apa yang ada pada diri kita. Jangan lupa, Quran itu tidaklah suka, tidaklah susah, tetapi dan tidak pula mudah. Semua itu harus dipelajari dengan sebaik-baiknya, karena Al-Quran itu adalah penyejuk hati bagi orang yang beriman. 3. Mencukupi kebutuhan si pembaca. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man qara'al ayataini min akhir suratul Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah satu malam, saya kedua ayat itu akan mencukupinya. Kaum muslimin rahimakumullah. Di sini dijelaskan bahwa disarankan membaca surat Al-Baqarah pada 2 ayat terakhir akan mencukupinya, artinya mencukupi kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Apa yang kita mintakan kepada Allah, insya Allah akan dipenuhi Allah SWT. Dengan catatan, kalau kita sering baca Al-Quran, kita dekat pada Allah, ibarat kita dekat dengan pimpinan. Apa yang kita minta pada pimpinan, insya Allah akan diberi. Apalagi ini sebagai kita sebagai hamba Allah, kita adalah makhluk ciptaannya. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah turunkan, hari ini kita baca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kita amalkan, kita ajarkan kepada tetangga, terutama pada keluarga kita, anak dan istri. Jangan sampai satu keluarga tidak bisa membaca Al-Quran. Ini sangat sayang sekali, karena ketika orang tua tidak ada, Al-Quran itu siapa yang akan meneruskan pembacaannya dulu. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, mari saya mengajak para jamaah sekalian, yuk mari sama-sama. Selagi masih ada kesempatan, anak kita yang masih kecil dan istri yang di rumah terus, jangan lupa perintahkan suruh membaca Al-Quran agar kehidupan kita, rumah tangga tenang dan tentram, sebagaimana yang diperintahkan dituntun dalam Al-Quran Al-Karim. Kaum muslimin rahimakumullah, sedang kelas yang berbahagia yang dalam Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran merupakan bagian dari surat-surat dalam Al-Quran yang agung, dan Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk membaca keduanya. Rasulullah SAW juga menjanjikan pahala yang besar bagi yang membaca kedua surat itu. Beliau juga mengabarkan bahwa di dalam membaca kedua surat itu ada kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin yang rahimahullah, sedang kuliah seluruh yang berbahagia. Jadi sudah di sini jelaskan bahwa hanya Rasulullah menganjurkan kepada kita agar setiap kali membaca Al-Quran karena pahalanya besar. Dan itu mengabarkan bahwa di dalam surat itu banyak kebaikan yang dapat kita peroleh dalam membaca surat Al-Baqarah. Kaum muslimin alhamdulillah, sedang subuh yang berbahagia. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kuliah subuh kultum pada hari ini. Semoga bermanfaat buat pembaca, buat Al-Fakir sendiri dan para jamaah khususnya. Semoga Allah melindungi kita dunia dan akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin.